videoin. Iya. Tugas semester akhir ya Bu. Oh iya, kenapa? Wawancara orang tua, guru sama siswanya. Mohon bantuannya Ibu. Oke. Pertama-tama Ibu namanya siapa? Saya Dini Anaknya namanya siapa Bu? Mareta Alia Putri. Umur anaknya berapa Bu? Umur anaknya 12 tahun. Sekarang masuk ke pertanyaannya Bu. Oke. Kendala apa yang Ibu hadapi dalam mengasuh anak? Yang khusus Mareta. Kendalanya apa ya? Ya, satu nih. Kudu banyak-banyak sabar sekali karena dia anak spesial ya. Jadi emosi saya kadang suka nggak terkontrol sama dia. Tapi di sisi lain saya mikir, oh pasti manusia ada kekurangan, ada kelebihan gitu. Jadi satu harus sabar, dua apa ya harus pelan ngomongnya sama dia gitu. Jadi kan masing-masing anak karakternya beda-beda ya. Jadi harus pelan, harus apa ya pokoknya ekstra beda sama ngurus sama kakak sama adiknya gitu. Selain ibu atau bapak di rumah, ada nggak orang lain yang bantu mengasuh Mareta di rumah? Nggak ada. Berarti ibu sama bapak atau kakak-kakaknya juga Ibu? Ya ada kakak, ada nenek, cuman kan yang paling berperan orang tua. Betul. Bagaimana ibu menjalin komunikasi dengan wali kelas di sekolah Bu? Tentang Mareta ini. Suka WA sih, saya suka tanya gimana perkembangan Reta gitu sih. Ya pokoknya saling mengingatkan, Bu, kalau anak saya seperti ini tolong diingatkan. Saya bilang juga sama Reta, anak saya Reta kalau misalkan bu gurunya lagi nerangin, Reta nggak tahu, Reta tanya, gitu aja sih. Jadi apa ya by WA aja. Sama paling pas ngambil rapot ya Bu? Iya, ngambil rapot iya, kalau rapat iya. Paling nanyanya lewat WA. Apakah orang tua merasa sekolah telah melakukan yang terbaik untuk anak ibu di dalam kelas? Iya, pasti. Iyalah pasti, karena kalau nggak sekolah nggak merekrut orang-orang yang baik, nggak mungkin kita di sekolah di sini kan. Gitu. Betul sekali. Yes. Apakah di rumah Mareta memiliki kelompok bermain Bu? Nggak ada. Saya nggak nyuruh dia main. Jadi kalau mau main paling di pengajian. Kan dia pengajian tuh jam 5 sampai jam 6 paling ngaji di pengajian aja mainnya. Kalau setelah itu nggak, dia di rumah. Paling main handphone sih. Untuk belajar dibantu ibu? Iya, pasti dibantu karena kan dia agak kurang ya. Jadi dibantu, kalau adiknya beda, saya lepas karena dia udah bisa sendiri gitu. Mungkin ibu bisa cerita pengalaman positif ibu mengasuh Mareta di rumah atau gimana? Oh gitu. Kalau pengalaman positif saya tentang Reta ya, dia itu anaknya ini apa ya? Misalkan orang tua lagi sakit nih, dia jiwa perhatiannya lebih daripada yang lain. Itu mungkin sesi positifnya dia ya. Terus kadang kan saya belum nyuci piring atau gimana, dia tiba-tiba udah nyuciin piring. Maksudnya yang orang tua lakukan sekiranya dia bisa, dia praktekin gitu. Terus nggak minta uang sama saya, misalkan Mama Lemon kan habis gitu ya, dia langsung beli ke warung dia. Jadi ada punya inisiatif sendiri gitu. Itu positifnya kan. Positifnya sih sebenarnya dia banyak ya, orangnya supel, jiwa sosialnya tuh tinggi dia tuh. Cuman ya kalau kekurangannya dia yaitu karena pernah dia masuk rumah sakit sebenarnya. Sedikit cerita ya, Mareta itu pernah umur 2 bulan pernah koma di rumah sakit Budi Asi gitu. Pernah kita tangisin, udah koma 30 menit. Terus setelah dipakein oksigen, transfusi darah merah, darah putih. Mungkin Allah masih rezeki saya, 30 menit kemudian dia bangun lagi dengan catatan dari dokter, kan disuntik mantuk. Kita bikin surat perjanjian kalau nanti suatu saat ada masalah di Mareta gitu, nggak boleh ibaratnya
kita udah tanda tangan sama-sama enak gitu kan. Jadi ya udah mungkin efeknya ini nggak apa ya, kurang fokus. Kadang kalau dulu itu susah baca, tapi alhamdulillah sekarang udah kesini, udah mau kelas 4, kelas 5 udah bisa baca. Tadinya saya mikir, ya Allah Reta kelas 2, kelas 3 nggak bisa baca, saya bingung kan. Akhirnya alhamdulillah saya bimbel juga tuh di rumah, kalistung. Pokoknya diutamain baca, tulis, hitung gitu kan. Akhirnya alhamdulillah bisa, tapi sekarang masih ada kendala, kurang fokus aja. Jadi kalau mau nulis satu huruf ketinggalan, itu aja sih kalau Mareta sih, karena emang pernah punya riwayat 2 bulan pas 2 bulan pas bayi itu dia koma gitu. Itu aja sih. Cuman kalau ke psikolog waktu itu masih aman sih dia gitu, nggak di bawah kayak model anak luar biasa itu ya, yang SLB sekolah itu masih bisa di sekolah umum gitu. Itu aja sih. Berarti kan ini kan PR buat saya ke depannya gitu. Jadi walaupun dia anak spesial bagi saya, tapi emang benar-benar spesial karena di saat orang tua lagi nggak enak badan, lagi sakit apa, terus ke temen-temennya, ke guru-gurunya pun cerita Reta itu orang baik gitu, jiwa sosialnya tinggi. Ya udah, saya alhamdulillah, berarti di sisi lain ada segi negatif, ada segi positifnya. Gitu aja sih Mbak. Ibu pernah merasa Reta susah diatur nggak? Kalau ibu cara nanganinnya gimana? Oh, kalau susah diatur tinggal saya panggil bapaknya aja, tinggal nyebut aja, Pak, nih Reta, langsung dia diam gitu. Itu kadang kalau dia lagi kerja, bapaknya saya video call aja, saya video call papa nih gitu, takut sih. Tapi pernah nggak Bu kayak di sekolah gitu, pernah ibu dipanggil, Mareta kayak gini, Mareta? Nggak pernah sih, Belum pernah. Alhamdulillah. Walaupun begitu anaknya nggak usil gitu, masih bisa dibilangin. Nggak brutal gitu, walaupun dia kayak laki, dia perempuan tapi tomboy. Kelihatan juga. Iya, tadi ngeliat kan? Iya. Modelnya tapi cantik anaknya kan, kayak orang Arab kan. Iya, cuman ada kekurangannya seperti itu. Cuman alhamdulillah nggak kelihatan anak kayak anak luar biasa gitu. Bukan biasanya kalau anak yang luar biasa itu kan SLB mukanya beda ya. Iya, agak beda, tapi alhamdulillah Allah masih ngasih dia cantik gitu. Pokoknya ya sampai gede pun juga nanti saya akan bilang ke guru-gurunya masing-masing gitu. Misalkan dia mau kemana, mau ke kuliah kemana gitu kan, biar paham dari awal gitu. Di sini juga gitu, dari TK ke SD, ke kelas 1, 2, 3, 4 sampai ke 5 ini saya ngomong sama gurunya, jadi biar gurunya tuh nggak kaget kalau Reta tuh seperti itu gitu. Gitu sih. Udah, ada lagi ya? Mungkin seperti itu aja. Oh, udah, oke. Terima kasih banyak Ya, oke. Ya, udah ya. Ya, sip. Iya, udah gitu. Cas dulu, nggak apa-apa udah. Bentar. Kenapa tuh? Nggak mati kan? Enggak. Oh, kesini. Dilemon. Pertama-tama ibu namanya siapa ibu? Oke, saya kenalkan, nama saya Ibu Risma. Anak saya bernama Indriani Ramadhani. Umurnya dia sekarang 11 tahun. Sekarang kita masuk ke pertanyaan ibu. Kendala apa yang ibu hadapi dalam mengasuh Indriani? Kalau untuk kendalanya dalam mengurus Indriani itu, dia mudah lupa. Mudah lupa kalau disuruh juga kan, nggak ada 5 menit gitu. Misalkan dia ke warung gitu kan, suruh beli yang istilahnya hal yang mudah lah, micin atau bumbu dapur gitu, dia belum sampai warung udah balik lagi begitu ya. Dalam mengajar pun, dalam belajar ngajarin dia juga sama. Saat dia membaca, memang kan kalau untuk Indriani itu saya akuin dia tuh emang kurang lancar membacanya, itu dia kurang lancar, soalnya dia mudah lupa dalam pengejaan itu. Apalagi yang berhuruf-huruf yang sudah
melalui ganjil-ganjil. Dia itu selalu selalu lupa dan huruf-huruf itu tertukar. Karena memang dia pada waktu dia lahir itu dia divakum. Divakum itu kan disedot kepalanya ya. Dokter sudah bilang ini resikonya satu akan mengaruh kepada otak. Itu kalau orang yang anaknya divakum itu ada yang baik, ada yang positif, ada yang negatif dalam perkembangannya kayak gitu. Jadi kalau untuk ngusir Indriani itu dia itu memang harus dengan pelan-pelan, gitu, dengan pelan-pelan. Kalau kita tekan, semakin kita galak sama dia bakalan udahlah gitu. Orangnya tuh mudah menyerah kalau Indriani itu. Dalam belajar juga sama, kalau dia udah capek, dia udah nggak kuat otaknya, dia udah benar-benar udah, meskipun kita paksa seperti apapun dia nggak bakal mau gitu. Kalau untuk Indriani, tapi kalau untuk dia dalam perilaku dia sehari-hari, memang dia lebih yang cepet. Kayak misalkan kita lagi mau dia nggak perlu disuruh, langsung melakukannya sendiri. Kayak kerjaan rumah gitu kan. Dalam kerjaan rumah itu dia langsung ngeliat nih, misalkan ada ubin yang terasnya kotor apa gimana, dia langsung ada inisiatifnya sendiri kayak gitu. Untuk di rumah yang mengasuh selain ibu apakah ada? Kalau untuk ngasuh khusus saya sendiri, cuman berhubung saya kan usaha ya, bapaknya juga kan dia ojek online, jadi di rumah dia itu sama neneknya. Kalau untuk kegiatannya dia itu sore dia ngaji. Kalau untuk di sekolah juga kan dia bisa mengikuti. Awalnya tuh Indriani itu dia orangnya nggak mudah bergaul gitu. Nggak mudah bergaul, tapi kalau udah satu orang yang kena sama dia klop gitu, dia cocok, dia bisa gitu. Ada kelompok bermain Bu di rumah? Enggak ada. Yang kelompok bermainnya dia tuh palingan itu sama adiknya, sama kakaknya. Kalau di rumah palingan dia ngaji yang mungkin dia kan punya teman kan, pasti kan di situ bisa. Dari kecil memang dia udah terlihat, orangnya yang nggak mudah bergaul, yang nggak mudah deketin sama orang ya. Tapi sesuai dengan perkembangannya dia, sesuai dengan usianya dia terus bertambah, dia bisa menyesuaikan semuanya. Bagaimana ibu menjalin komunikasi dengan ibu Anggun ini? Komunikasi saya sama wali kelas Indri, saya bisa melalui WA, tanya perkembangannya Indri. Kalau misalkan ada apa-apa pun Bu Anggun selalu ya kasih tahu sama kita. Kalau ada apa-apa juga pasti kan kasih tahu. Tapi alhamdulillah selama ini belajar tuh sama Bu Anggun nggak ada masalah apa-apa. Bukan dipanggil ya Bu? Alhamdulillah kalau untuk panggilan yang hal-hal yang negatif yang nggak baik tuh nggak pernah. Makanya kalau ngambil rapor kita ya ngobrol gitu sama Bu Anggun. Apakah ibu sendiri merasa sekolah sudah pantas baik untuk anak ibu dalam membelajar? Sangat saya bilang sangat itu karena kita ngeliat perubahan di anaknya juga ya. Kalau misalkan anaknya itu kita ngeliat nggak ada perubahan sama sekali, ya berarti kan dalam sekolahan nggak ada unsur baik. Di sini Indri alhamdulillah dia bisa ada perubahan, cuman memang dia kalau untuk orangnya suka minder doang sih ya. Di sekolah sih alhamdulillah gurunya juga komunikasi, suka nanya sama Indri, cuma memang Indrinya kadang
orangnya kalau ditanya itu mesem doang gitu. Ya alhamdulillah dari pihak sekolah udah melakukan yang terbaik buat dia. Ya, Ibu bisa ceritakan pengalaman positif Ibu selama mengasuh. Selama mengasuh Indri itu alhamdulillah Indri itu orangnya pengertian. Pengertian yang nggak pernah minta yang macam-macam, dikasih pengertian pun dia bisa paham sama orang tua dengan keadaan orang tua. Itu yang bisa saya bilang sama kakaknya. Ya alhamdulillah nggak terlalu banyak apa-apalah, kasih lancar-lancar aja. Yang penting kan kita sama anak itu ada waktunya bercanda, ada waktunya kita tegas. Tapi alhamdulillah untuk selama ini alhamdulillah kebanyakan bercandanya sama anak biar nggak tegang ya. Apakah Ibu pernah susah dia dan bagaimana cara penanganannya? Pernah. Kalau untuk masalah anak susah diatur sudah pasti. Betul. Apalagi yang namanya usianya masih belia ya, di bawah umur lah istilahnya, masih ada harus dikontrol sama orang tua. Karena dia kan juga kan ikut sama pergaulan. Selama dia pergaulannya dia baik, dia akan melakukan hal yang baik. Tapi kalau dia pasti pergaulannya dia itu ada yang nggak baik, terus dia bawa ke rumah, saya tegur. Kalau emang nggak baik saya tegur, saya bilangin itu nggak bagus, itu bukan anak pelajar, saya bilang kayak gitu aja. Baik. Mungkin segitu aja. Terima kasih banyak. Terima kasih sama-sama, semoga sukses. Semoga lulus ya Bu. Amin ya, amin biar lulus dapat yang baik. Mana mau? Ya boleh. Ibu, aku duluan Bu. Terima kasih banyak ya Ibu. Iya, Banyak Iya, ya. dagangan tinggalin. Iya, kantor kan tinggalin. Iya, kantor. Iya. Assalamualaikum. Kita jalan tergasih. Nah, cengengesan, sering. Ini udah belum tantenya? Udah. Udah, nanti tinggal di Belum di pause kan, Cek? Belum. Pada jajan di Laos. Kan lu. Bentar ya. kita beliin Bu. Ada beliin. Wah, kan nitip odeng tadi. Iya. Ya. Topoki tadi. Ih, nggak WA sih. Namanya topoki. Nggak WA sih, nitip odeng. Makan Bu. Ya. Dari saya. Oh, di Kalibata itu. Dulu steak pig. Oh, steak pig. Dulu ya steak pig. Sekarang jarang ganti. Tapi tetap sama. Gue sering ke steak pig tuh. Makanan yang punya yang hijau itu. Biasanya lo orang yang Dalam nih. Yang dipendek-pendek. Iya. Masih, yang masih yang satu yang you beli yang di Glock. Saya izin kasih pertanyaan ke dia. Ganti steak pig itu loh depannya. Kan dulu gue kerja di customer service di Pancoran. Dari Kalibata kan. Kalau boleh tahu pekerjaan Dulu kerja, sekarang kerja. Sekarang jadi rumah tangga yang baik dan yang benar. hari ini. Tapi biasanya kalau di rumah ibu yang mengajar. Biasanya kalau untuk pelajaran yang hari disukai dia tuh Kesebut lah, mau olahraga. itu dia paling banyak bisa berarti lebih ke ini ya, aktivitas gerak ya. Iya mas, kalau untuk pelajaran yang kurang disukai sebenarnya sih pelajaran semua disukai, cuma untuk mengikuti ini Gue miring, biar gue gak gemuk. Kalau miring. jadi untuk membantu apa namanya hari belajar di rumah biasanya pakai apa tuh? Biasanya sih aku misalnya tutorial itu udah ngecek aja gitu, jadi supaya lebih tadinya nggak tahu itu sekarang pas tahu dia bawa lebih dengan ke kesenian olahraga jadi apa namanya kalau misalkan ada lomba-lomba apa di sekolah yang berkaitan dengan ikut ya biasanya olahraga apa itu? Itu udah berapa lama itu untuk apa aktivitas olahraga?
mau setahun ini Tahun ini ditekuni. Kalau untuk kegiatan Malaysia seperti pelajaran umum, dia tuh nggak mau, jadi maunya lebih dominannya belajar SMS ya, karena dibilang kalau aku nggak bisa dia lebih belajar keluar. tapi kalau untuk di sekolah bagaimana kemana? Baik sih, udah kesal Berarti ada teman dekatnya ya Bu? banyak, gak ada orang kalau dia nggak main malah pada Oh, ke jadi rumah. berarti sering ngumpul di rumah buat belajar bareng juga Bu? Terus juga kalau dari kualitasnya ada komunikasi tertentu nggak Bu? Misal kayak dijadwalkan Zoom ada segala luar apa yang nanya aja mereka bagaimana apa dan akalnya lebih yang aktif. Berarti memang kalau dalam sebulan ada ya Bu, beberapa kali gitu ya. Kalau dari hasil rapatnya ada gimana Bu? tadinya aku juga nggak tahu ya kalau dia punya harus ikut dan harus gitu pas aku dari itu aku mulai kalau dia keras dia tuh bener-bener keras lagi nggak bisa diajak juga Kalau dari apa segi emosional berarti masih kurang dia tuh nggak bisa dibilang nggak kalau bingung tuh apa ya kalau bilang sama kakak-kakaknya bahwa kalau ngomong sama dia itu nggak bisa jadi memang dia katanya yang lebih salah karena kalau dia kita ngalah dia kayak gitu nggak tahu nggak suka kalau dia kayak untuk emosional berarti sudah dimulai. Terus untuk apa namanya fasilitas media pembelajaran misal kayak dia harus pakai apa gitu baru mau belajar. paling aku udah heboh ya sama dari itu biasanya itu dari pelajaran kayak gitu tadinya kita kalau udah ngomongin itu dia nggak pernah jadi sekarang harus bisa mengimbangi dia kalau dia pengen dia udah mulai bisa sama belajar jadi cuman masih tetap dalam pengawasan ya megang handphone itu harus pengawasan tetap dari juga handphone itu di set ulang dulu jadi kalau misalnya ada tidak baik kita udah mau yang lebih aman ya Bu ya. Terus kalian selain ibu di rumah ada yang membantu belajar kakaknya dia lebih dominan sama kakaknya biasanya cara kakaknya ngajarin itu seperti apa tuh sampai nyaman. kalau kakaknya mau itu kakaknya jadi belajarnya dia mungkin lebih nyaman kalau kakaknya lagi belajar jadi dia bisa ngerti adiknya gitu pulang ya. ya jadi gitu selalu yang dia yang apa ya pokoknya
Iya, masih mau sekolah. Masih mau berjanji. Kalau untuk hobi yang ditekuni apa? Itu lagi sudah sama sepak bola. Masih banyak ya Bu ya. Sama-sama. Udah ini kita ngobrol-ngobrol. Saya izin ini ya Bu ya, informasinya untuk di sebelah. Oke. Masih banyak Bu. Terima kasih. Ayo Bu. Ini ABG udah di Makasih ya Bu, hati-hati ya Bu. Dan duluan ya. Ya. Sebentar ya Bu. Oh. Selamat siang Ibu. Dengan Ibu siapa? Saya Tika dari namanya juga Mamanya Dana berarti ya. panggilannya. Mau ibu ini pekerjaannya apa? Saya di rumah dagang Oh, berdagang apa tuh pekerjaan? sembako. Kalau boleh tahu, Dana di kelas lima sebagai apa yang kami Dana sih banyak karena misalkan suka minta info ya dari guru. Dia tuh gimana ya gitu dia orangnya satu nggak mau bercanda sama temennya, terus yang kedua itu dia pengen ngomong sendiri ataupun kalau misalnya suruh belajar kelompok dia nggak mau, dia maunya sendiri. Dia orangnya emang nggak mau gabung sama orang. Dulu juga seperti itu, keluar paling kalau saya suruh belanja bisa dia misalnya kasih catatan saya belanja mau dia belanja pakai sepeda, cuman sesudahnya udah naik lagi ke atas bawa makanan ke atas, keluar cuma sekolah ngaji udah gitu ya. Oh, yang benar-benar aktivitas penting aja ya Bu ya. Kalau misalnya dia gabung sama orang dia nggak bisa, dia nggak mau gabung kecuali sama adiknya doang dia bisa. Dekat sama adiknya. Terbuka, cuma kalau misalnya sama yang teman-temannya kan suka beda sama adiknya, ya itu tadi sama si Maneta sama. Jadi kalau misalnya sama adiknya terbuka, cuman kalau orang lain enggak. Sedangkan adiknya masih bisa dia bergabung sama temannya main bola apa, dia enggak, di dalam kamar aja makan, bawa makanan dari luar naik ke atas udah kita gitu. Berarti lebih nyaman aktivitas di kamar ya Bu. Tapi kalau untuk ngobrol-ngobrol ini Dia tuh orangnya nggak bisa dikerasin, harus pelan, harus dilembutin. Tapi saya sebagai orang tua nggak mengambil kayak saya pasti marah, sabar juga pasti aku bilang sabar. Itu kalau bilang sabar saya nggak bisa, pasti teriak-teriak namanya ibu-ibu hadapin anak begitu ya. Ada lagi paling gurunya suka kasih tahu kalau tadi Dana dibicarain sama temannya marah-marah. Saya tanya kenapa, gabung dong sama teman-temannya, bercanda mah ngapa? Bukan gitu mah, dia bercandanya pakai nyubit kasar. Saya ada gini kan, dia katanya marah-marah karena dia pakai cubitan, anak saya marah, udah gitu. Hanya kan jawab iya dia bercanda, minuman aku mau dibuang tapi dia pakai cubit kasar, makanya aku marah. Terbuka sama orang tua itu juga saya bukan pelan-pelan tapi saya ngegas jawab kayak gitu, langsung dijawab. Cuma kalau gurunya paham lah, dari kelas 1 sampai kelas 5 gurunya paham anak saya seperti ini. Malah kadang saya dari kayak OS aja pribadi, soalnya anak saya nih ada 2 orang aja nggak mau. Pokoknya saya bilang saya mau anak saya sendiri, jangan ada orang lain. Misalnya anak saya nih keadaan di luar hujan tapi pelajaran cuma 1 jam, dia belum sampai 1 jam dia udah mau pulang, dia maunya sendiri. Kalau sendiri dia minta pulang bisa gitu. Pelajaran sendiri. Makanya kadang saya soalnya sama tugasnya Bapak kalau bisa tambah teman-teman kita, anaknya nggak mau soalnya kita punya pelajaran. Kan kalau misalnya anak yang benar-benar belajar, biarin aja saya belajar di sini kok ada di enggak kan, dia enggak harus pulang. Jadi
jadi harus saya ngikutin kemauan dia mau apa saya ikutin. Cuman ya itu, saya sebagai orang tua ada nggak sabarnya. Pasti kalau didengar saya teriak-teriak nih, kamu kupingnya dengar tapi malas ngucap, malas turun. Saya pura-pura padahal ditangkap pegang sapi tak gitu, kayak perasaan mau mukul dia tuh. Iya tuh, berarti kan dengar kan ya? Karena pura-pura. Berarti harus ada keterpaksaan. Makanya saya bukannya saya jahat sama anak ya bagaimana, cuma harus digituin. Kalau digituin dia, iya nih turun. Aku bukan budak mah, aku lagi ngecas perang-perang gitu. Aku juga dari adik-adiknya gitu, pura-pura nangis nih. Kenapa lagi nangis? Mama di prank ketawa, kadang saya ketawa coba kesel. Ya gitu. Buat saya harus banyak sabar ngadepin kayak Dana. Kalau yang lain ada ini masih lama main sama orang, main sama teman-teman dan emang enggak pulang sekolah deh. Kita masuk ke dalam atas, udah AC nyalain, tapi dia tidur di AC nggak mau. Saya sediain, saya bangun lagi saya bangun lagi, kita bisa ngajak ke dia, nggak mau, tetap ada. Kalau mau AC pindahin lagi juga. Dia adem deh. Pokoknya udah pulang sekolah jam 12 nya AC nyala sampai pagi lagi. Ngadem aja. Ngobrol. Udah makan teh pucuk. Saya bilang kan, enak kamu belum minum ya. Soalnya ntar kamu teh pucuk langsung minum. Kumpulin banyak banget teh pucuk manis susu. Takutnya banyak gula gitu ya. Anak kecil bisa kan ya. Kalau dibilang nggak bisa sih ya. Anak itu nggak percaya. Katanya wah, ini malah belum tahu kali ya. Ya paling gitu, banyakin sabar aja dia. Cuma kata gurunya tadi ngomong soal istilah mereka itu, dari pelajaran kurang menangkap. Kalau anak saya emosi belum bisa atau ke bawah. Kemarin gurunya ngasih tahu, mah kalau bisa ke rumah sakit, si anak harus dimasukin kemana, harus kita ini kemana. Abang-abang nggak dikasih. Kalau kata dia, makin besar ada perubahan sejalannya sendiri, nggak usah kita ke rumah sakit. Anak kita itu cuma beda emosi doang. Kalau masalah pelajaran dia nyampe. Saya tak kalah sih. Kayak kemarin ulang bahasa Inggris capek loh. Tapi cuman dia satu tuh emosi sama MTK doang. Masih tujuan. Nangkep dia. Pergaulan di rumah aja saya kasih HP pusing, dia udah biasa di dalam megang handphone gitu. Tapi dia megang handphone juga mungkin ada pelajarannya, dia nyari di Google. Saya bilang kan tanya sama temennya, saya bilang ada PR ya, ada nomor sekian. Saya tanya, kamu kan ada PR, kamu nyantai aja nih. Orang aku udah kerjain kok, ternyata diam-diam di kamar nyari Google, dikerjain kan sebenarnya ini. Nah gitu. Tapi ada inisiatif nyari sendiri gitu ya. Nah kalau disuruh mau dia, kalau disuruh belanja mau. Aku bilang ya, sabar deh, sabar. Ada jadi sabar. Kalau misalkan cara penanganan khususnya di rumah, kalau misalkan kurang standar Diam kan. Ntar dia nanya sendiri. Paling nggak selesai. Pilih gimana nih? Kamu harus ngerti dong. Mama capek tiap hari jemput kamu, ngantar sekolah kamu, ngurusin adik kamu. Kamu ngerti dong. Jangan emosi. Di tempat kecil sebenarnya. Kata deh. Iya maaf. Bisa bilang kata maaf. Itu paling saya diemin. Kalau memang dia marah nih, saya diemin. Mama nggak mandi, aku tungguin loh warungnya. Itu, dia sebenarnya mandiri ya. Kalau saya sakit aja nih, dia bisa ngerokok dari ujung ke ujung. Kadang kalau misalnya saya lagi masuk angin dari sakit, orang yang sepengaruh saya udah pulang kamu kemana, bisa dia dari ujung ke sini. Entah yang mereka tuh. Saya kan soal posisinya hebat nih kalau kalian sudah bisa ngerokok sampai panjang. Baik dia kalau dipelangin baik. Cuma kalau diisahnya kadang jadi orang baik kan.
dia temannya banyak seperti itu kan. Orang aku usik dulu aku gimana, tapi kadang saya suka marah sih, saya nggak bela anak saya begini, anak saya nggak bela ya, maksudnya bela diri gitu, anak saya ada apa-apanya dia bela lah, cuman kadang ada saya kesel-keselnya, kok anak saya begini, dapat ada yang bikin dari gurunya, karena saya nanya sama gurunya, tadi dari begini mah, kami ketawa aja stiker gitu, yang kayak begitu, kayak apa? Kalau untuk hasil rapatnya bagaimana? Alhamdulillah bagus kok, Ada perkembangan ya? kemarin tuh banyak kesini, cuman kemarin matematika doang turun 5, maka saya yang kemarin itu matematika doang, kalau yang lain dia masih, itu bahasanya bagus, makanya aku yang anak sekarang kayak anak saya sebenarnya bagus, aku kayak di lingkungan rumah aja ngomong sama Dana tuh bahasanya bagus. Kalau lainnya kan dia ngomongnya handphone kali ya, udah ngomong macam-macam. Saya enggak. Kalau ada bahasanya bagus tuh, Iya, kata bahasanya bagus. Cuma dia gitu orangnya pendiam, dia nggak mau dicolek. Tapi kalau dia bilang duluan, anak saya ditimpa di sekolah, dari anak saya di bawah tiba 4 orang 5 orang. Anak saya merontak, wajar kan? Anak saya di kamar mandi, kunci pembulian kan? Saya marah karena makan lagi. Kok dia bisa sih begini? Kok nggak dari pasar sekolah? Aku pinjam sama orang kamar mandi gitu. Cuma sekolahnya bagus, sama guru-gurunya bagus. Cuma anak-anaknya ini, cuma kadang ada yang guru bilang, nggak apa-apa mak, mainin aja. Saya juga misalnya mau bilang, gitu gurunya. Anak saya kan nggak bakal bohong, orang ada yang lain. Dana dikurung tuh sama Dana di kamar mandi. Pernah saya omelin anakku. Jadi mungkin kemarin sih namanya anak saya mau dituain ya, biarin aja gitu. Cuma kadang orang tuanya yang dari si ini sama saya diemin, karena bagi dia tuh anak yang baik, kerja baik. Ya udah, tapi paling gitu. Rasanya banyak di sini banyak kan apa ya? Dia pengen ngebela tapi salah ya. Tapi gimana ya? Dia punya anak udah banyak sekolah ya. Pelajaran bagus. Paling gitu misalnya dari ngaji apa semua sendiri. Soalnya dia kalau ada temannya nggak bisa, kadang ngajak kalau sama adiknya sebenarnya nggak bisa. Nggak apa-apa ya bikin sendiri, mau ke sendiri gitu. Lebih nyaman sendiri ya? Ada mungkin suka ngomong saya nggak butuh baca kelompok, saya mau sendiri, saya nggak butuh teman. Itu mungkin karena misalkan di handphone ada yang lucu tapi yang bikin ngaruh ngapain gitu, apanya dimasukin otak gitu. Jangan orangnya baik, kalau dibagi baik banget, kayak mbahnya aja cucunya, kayak misalnya ada adiknya berani ngomelin teman-teman, tapi dia enggak dibaikin, karena dibaikin baik, tapi terserah kita sakit enggak. Tahu dia baru-baru di sini promosi, dia satu promosi doang, gimana itu ya? Nanti mungkin bisa dikomunikasikan lagi ya, biar lebih dari perangkong kalau begini tak tahu. Bentar ya Bu, maaf ya Bu. What is it? Pakai coba ya, kemarin datangnya setengah
lagi. Iya, saya itu kan cewek. Terus ngeliat gua sama gua, tapi atas nama gua terus mama berani. Mama saya nggak bisa pakai, tapi dia balikin ke mama. Mama banget. Maaf ya Bu, Wanda soalnya sempat sakit juga Bu. Gak apa-apa, santai aja. Sama 6 sama 10. 8 8 sama 10. Itu masih kedengar. Masih. Ada mama jawab. Oh, nama 8. Di voice-nya di record ya. Iya. Suara. Siap. Bilang gue ya 25 bulan awal. Kalau belum beda tuh Yang lainnya Selama opung itu Bu, bagaimana Ibu menjalin komunikasi dengan ampun? Ya, saya paling suka WA nyari info si Dana di sekolah ngapain. Dana sini diisengin, banyak kan itu. Karena diisengin, sedangkan Dana orangnya nggak bisa dicolek. Tadi juga pas wawancara dia malu. Iya, Malu gitu. Soalnya kecil. iya begitu. Berat suaranya, buat ngomong berat. Saya suka jangan ganggu dong, kamu kan bisa ngomong, jangan teriak kali kenceng. Udah gitu. Oh diwawancara, diam. Tadi Apa- di apa- wawancara apa yang satu dia- kata. Apa yang dia mau? Dia apa yang dia mau ikutin, dia mau sendiri gitu orangnya, ya kan? Dia gitu. Ditanya Dana dari sama siapa? Iya. Sama Ibu. Sama aja. Iya, gitu semuanya dia iya. Itu ibu pernah ke guru les pribadi, saya ngambil sendiri. Emang dia kagak mau, jangan kan sama orang lain, sama adanya di sebelahan sih satu guru nggak mau. Makanya kan dia nggak pernah ikutan baca kelompok, makanya dia bilang aku nggak mau, begini sendiri. Tapi kan aku bilang kalau namanya sekolah itu pasti namanya baca kelompok tuh ada. Kamu kan kalau misalnya kalau nggak tahu kan saling nanya, terus kalau gitu ngajarin sama sendiri. Enggak, aku pengen sendiri, aku bisa kok ngajarin sendiri. Karena suka diam-diam di dalam kamar. Padahal saya nanya kan sama emak yang lain, saudara ada PR nggak? Bilang, ada. Aku tanya lagi sama yang lain, ada nomor sekian, ada. Karena jangan santai aja nih kerjain PR orang udah kok. Ternyata dia diam-diam, buka Google kali ya. Gitu. Dia diam-diam itu ada hasilnya. Bukan diam-diam secara apa namanya ngapain di kamar aja kadang dia tahu ini ya kan anak cewek doang suruh beres kamar kamu juga bantah tuh kok kalau misalnya dia ini bantuin sih bantuin mamanya ya kalau misalnya baju tapi sama dia mana yang kecil-kecil mana yang gede sama dia pengertian sebenarnya cuman dia emosinya Tentunya ngadepinnya kudu sabar tapi saya sama suami saya nggak bisa selalu pasti ngegas apalagi kalau dipanggil kupingnya dengar tapi dia ngediem aja saya paling nggak suka di situ saya bilang aku paling suka ya kuping dengar males banget males ngucap palingnya kamu mau ngomong iya mah ada apa jangan saya teriak-teriak 3 kali 4 kali kamu diem aja iya dia paling lebih nurut sekolah ke pesantren ini saya cinta apapun dia mau disuruh itu hadiahnya handphone misalnya dia nggak belanja dia belanja sampai 2 jam 3 jam pakai sepeda tentang Bisa itu. anak saya itu sebenarnya baik itu baik cuma dia emosinya nggak mau dicolek yang kedua nggak mau kabur sama orang jadi gitu maksudnya ngerti Demen sendiri ya. kadang-kadang kalau bisa saya pas lagi belanja yang jauh-jauh gitu ya dari tadi saya kalau jadi nangis
sampai pun nggak bikin nangis. Ada yang pulang-pulang udah dimandiin lagi. Bisa mandi. Ada saya di bawah dia di dalam rumah. Mama, sebatas nggak mandi ya? Mau mandi, ambil baju. Sebenarnya bisa. Cuma sama kamu gimana kalau udah harus gimana? Kadang kalau kayak emosi ya, kalau dulu kan takutnya ikut ke ruang kan keras. Jadi di situ makanya saya suka ngomong, kamu jangan pernah ngebentak, kamu kan nyalain anak. Asalnya kamu bapak, dia anak laki. Nah sekarang bapak ayahnya tuh nggak pernah ngomel-ngomel. Jadi saya ngomel-ngomel ya. Tapi bapaknya diem aja. Aku nih kalau ngomong, kamu diem aja. Jadi kamu jangan pernah ngomel, jangan pernah bentak-bentak ke anak. Mungkin ya, waktu itu kan pernah ke kampung tuh acara suami gitu. Ada ibu yang doyan itu. Jadi dia pas suruh ikut anak kabanan gitu ya, anaknya nggak mau. Terus paling gentar kali ya. Ada bujuk jedul. Mungkin anak gentar kali ya. Itu saya bisa jedul. Mungkin anak saya terlalu emosinya mental. Maksudnya saya itu. Maka bilang sama ibunya kita kan, suaminya kenapa sih sama anak begitu tertarik pas udah duduk kamu gak ada gitu. Itu jangan pernah ngomelin. Dan itu baik bilang perhatian. Cuma itu doang, sabar emosinya sama orang yang gak tahu sama orang. Jadi sama bercanda gimana sih? Di rumah aja bercanda. Tapi temannya cewek ya, tapi bantu kok, bantu Dana kayak Dana ayo gambar gitu pas pembelajaran. Ada satu pengen ya depan anak-anak gitu ya. Jadi kalau nggak berjalan, orang ya jangan dikasarin. Kalau ngajak pelan-pelan, pengen saya begitu tuh saya belum pernah sih. Paling kayak misalnya sakit-sakitannya aja, saya mama-mama anak saya tuh nggak pandai. Anak saya tuh kalau baik-baik banget, cuma tadi orang kalau diusin tuh nggak bisa. Cuma aja sih. Orang pada nanya. Sopan kalau ada orang beli itu. Terus nanya beli apa? Karena kalau nggak tahu kan nanya, mama uangnya segini kembaliin berapa? Tapi kalau memang dia tahu sendiri langsung dikembaliin. Ada bantuan masih ada air kulkas. Banget, cuma emosi doang aja, ama nggak buka sama orang. Di dalam ada gunanya sih ya, maksudnya ada yang dikerjain sama dia. Itu kadang baju, kadang beresin sampah yang diaduk ke burung. Lihat di sekolah tuh jangan diam-diam. Ada dikerjain apa gitu, jangan diam aja. Cuman dia orangnya nggak bisa jawab. Balik lagi dia. Capek dia. Kalau capek dia langsung dia kayak bintang, masuk. Itu lebih bisa itu. Kita sama doang emosi sama nggak mau ngomong. Makanya bulan ini masih tahu dari papa sakit meninggal. Kata bapaknya jangan. Kalau juga berjalan sendiri, kalau berjalan sendiri, nanti kita ini jangan terlalu banyak tugas dia. Tergantung anak Kalau setiap umur setiap tahun pasti ada masa otaknya suka aja. Saya bilang anak LSP gitu ya, anak begitu kan SLB itu kayak KAD beda ya. Enggak kan? Pelajaran bisa aja. Kalau dibilang itu, kan bukan dibilang nggak terima, pasti nggak terima ya. Kalau dibilang anaknya, masukin cek masuk ini sekolah ini, misalnya anak saya bisa ngikutin pelajaran, anak saya bisa ngitung, anak saya bisa memahami bahasa Indonesia. Tapi kalau mau sekolah gitu, ya anak saya lihat mukanya. Saya kadang suka nggak terima ya kalau misalnya ada yang ngomong gitu. Karena saya ada yang ngomong anak saya idiot. Ada di sini satu kelasnya cuma tapi emaknya, bukan anak tapi emaknya. Saya dengar dari orang aja. Sampai sekarang saya benci orang itu. Tapi tidak boleh kan begitu ya. Katanya anaknya dia mah idiot. Udah cukup. Padahal itu bestie saya banget itu. Ya ampun. Saya dengar dari orang lain. Kalau sekarang aja saya dengar bestie saya banget. Dari makannya dari itu saya kasih. Tapi ternyata masuk di belakang. Karena dia ngatain saya anaknya idiot.
ya gede udah. Tapi kemarin anaknya kan sakit sakit apa sih anemia itu kayak darah kekurangan darah. dia banyak putih Darah putih. dibilang bersyukur kasihan ya namanya anak ya, tapi kan depannya kayak pas ke anaknya deh bilang ngatain aku sih gitu dibiarin aja. Orang suka sakit hati kak kalau dibilang anak saya cuman anak saya bisa ngikutin pelajaran di rumah juga dia cuma satu kali ngobrol sama orang tuh nggak selain kita ada-adanya bapaknya sama mbahnya keluarga deh kalau orang lain jalan di depan rumah nggak kata orang gitu jalan gitu cuma ada orang. Ada nih sekolah saya tanya kamu ini kenal nggak tahu namanya siapa ini enggak tapi kan nggak murah Mungkin emang nggak hafal muka atau gimana gitu mungkin. tanya cuma jiran itu tak harus tahu semua dan nggak ya udah dia maunya sendiri apa yang dia mau saya ikuti gitu karena kan gitu. Tapi di sini pas saya lihat ya untuk anak yang berbeda itu mau belajar Bu. Kalau saya pernah info dia tuh nggak mau sama sekali, nggak mau di dalam kelas, maunya lari doang. Untuk di sini masih ikutin pelajaran untuk yang lain upacara dia di tangga liatin orang lewat doang. Bener-bener itu sebenarnya dia bagus sabar Ada juga ya? bagus harus bisa mandiri merasa makanya saya bilang di sini bagus anak saya lagi keadaan begitu aja dia bisa ngerjain apa biasanya kan anak-anak begitu kan enggak itu yang saya bilang maunya sendiri dia mau begitu gitu tapi memang sebenarnya gitu sih dia misalnya dia suruh gambar sebuah ikan apa anak saya bikinnya nah itu dia mau sendiri gitu dia bilang bu maklumin aja deh kalau misalnya emang dia punya otaknya gimana dia kayak gambar apa gitu kalau mungkin dia kan dia mungkin nggak bisa otaknya dia mungkin yang lain kayak gitu kadang dulunya paham sih paling saya kalau bikin stiker nggak marah terus awas jangan main anak saya gitu jadi maaf bu saya bilangin sama anaknya kalau saya kan suka ada rezeki nih saya bisa kasih makanan nanti taruh di meja aja kan bunyi kok nggak makan dari siapa nih saya yang jawab dana bu dia kayaknya ini malu, bener-bener malu. kadang saya masih bukan maksudnya saya foto berkenangan sampai lagi di foto terus kalau enggak saya bawain apa masukin di kolong meja terima nggak jangan ngasih enggak terus seperti di bawah itu kan sampai aku bilang sama sih di rumah juga tuh mana itu kan kalau di bayi-bayi ini senyum kalau dia paling baik deh kalau di bayi ini senyum emosi kayak tapi kalau bisa orang ampun dah dia nggak mau kata orang kata kamu suka ya sama ini ya asik ada suka asal ledekin gitu karena gurunya udah tahu dari kelas 1 apalagi gurunya yang besar itu tahu banget dah jalan gitu banget tuh masih makanya saya juga apa namanya ngikutin guru-guru yang lain juga saya juga masih lebih ya masih lebih ya itu ngadepin anak begitu kan harus sabar dan emosinya dikontrol dikit aja gimana caranya ya kadang apa yang dia kayak misalnya setannya hobi main hobi nggak? Enggak. Apaan dia nggak tahu Belajar jadi suka kan ditanya hobi nggak tahu bilang kamu juga hobi nggak apa gitu cita-cita apa gitu tapi dia kalau masalah sama darah dia bilang dokter ya sama darah tuh ini banget apalagi kalau saya pas ada jerawat sama darah itu bisa gitu maksudnya nggak takut gitu sama darah tuh sama dia pakai tisu sama dia kan nggak pernah sakit
oh ini calon dokter sekarang saya juga nggak mimpinya biar dia punya cita-cita yang apa suka jangan suka males itu usaha kan dia kalau lagi libur sekolah kan suka ngapa-ngapain masuk langsung berdiriin tuh musa gue sama ini bajunya diberantakin jadi mau baju 7 bulan akan ada gitu memang kalau gitu pakai respect kerjain iya kalau di luar itu gitu sudah mau mandi udah mandi itu emang dijagain sesuai belanja di dalam motor banyak banget urusan angkat beras 50 kilo berdua Aduh, kayak 15 kilo aja nggak bisa bu. dua anak itu potong sesengaja beras taruh dua dan pulang kasih seragam cuma emosi doang sama nggak mau gabung juga cukup berdua di gimana caranya juga jadi kalau kata gue cuma kasih handphone lah Tapi tadi belum hujan. soalnya oh jadi Tidak telat. nanya sama Dani gimana? Untuk sama Dani kami dulu. Nanya apa? Tadi penanya nama dananya gimana katanya? Dijawabnya dananya jawabnya gimana?